Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa laqad qala 'azza min qa'il fi muhkamit tanzil a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati 'alal mu'minina ka qadri ma bainadh dhuhri wal 'asri amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentu mengawali perjumpaan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas masih diberikannya waktu dan kesempatan untuk mengangkat dan menghilangkan kejahiliahan dengan menuntut dan menimba ilmu syar'i sebagai bekal keselamatan untuk kita di yaumil mahsyar. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu amat sangat cinta kepada kita sehingga kecintaannya itu menyelamatkan kita dengan cara kita menteladani sunnah-sunnah dan perilaku beliau. Di kesempatan kali ini kita sampai di halaman 331 dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan tentang akan kondisi orang-orang yang sudah meninggal dunia dan juga perkara-perkara akhirat. Ada sebuah fasal di halaman ini diawali dengan sebuah ayat dari surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, di hari yang durasinya itu 50.000 tahun. Qila ma'nahu law hasaba fiha ghairullahi ta'ala wa innama huwa subhanahu wa ta'ala yafrugu minhu fi miqdari nisfi naharin min ayyamid dunya. Ada yang berpendapat di kalangan ahli tafsir bahwa makna surat Al-Ma'arij ayat keempat ini adalah 50.000 tahun itu akan berasa seperti itu, 50.000 tahun bila yang menghisab, yang menangani hisab manusia, seluruh makhluk jin dan manusia selain Allah. Jadi kalau selain Allah yang menangani hisab akan seperti 50.000 tahun. Namun wa innama huwa subhanahu wa ta'ala yafrugu minhu fi miqdari nisfi nahar. Namun bagi Allah hanya setengah hari, seperti setengah harinya kalian di dunia. Wa qila qadru mawaqifihim lil hisab. Ada juga yang mengatakan atau menerjemahkan dengan tafsirannya bahwa yang dimaksud 50.000 tahun ini adalah masa berdirinya manusia setelah dikumpulkan untuk menunggu hisab. Jadi sebelum hisab itu 50.000 tahun rasanya atau hakikatnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Atau ada yang mengatakan seperti Ibnul Yaman, kullu mauqifin minha alfusana, setiap momen penghisaban itu 1000 tahun.
Kemudian kita bisa lihat pada kitab tafsir-tafsir lainnya seperti Al-Baghawi, Az-Zamakhsyari, As-Sam'ani atau Ibnu Katsir. Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai yang dimaksud dengan khamsina alfasanah. Menurut Ibnu Katsir ada beberapa pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khamsina alfasana itu adalah hari di dunia, hari di mana para malaikat naik dari asfalil ardi, dari lapisan bumi paling bawah menuju ila muntaha amrillah, yaitu sampai ke arsy-Nya Allah. Itu kalau bukan malaikat akan serasa 50.000 tahun. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah hari kiamat, yaitu tadi yang kita katakan bahwa yang dimaksud 50.000 tahun adalah hari di saat manusia dikumpulkan sampai mereka dihisab. Kemudian pendapat ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya itu adalah hari yang memisahkan antara hari kiamat atau akhirat dengan dunia. Bisa dikatakan sebagai alam barzakh, itu 50.000 tahun. Kemudian pendapat berikutnya adalah itu adalah muddatu baqa'id dunya mundu khalaqallahu hadzal alam ila qiyamis sa'ah. Yang dimaksud 50.000 tahun adalah masa kehidupan dunia dari sejak Allah ciptakan sampai berdirinya atau terjadinya hari kiamat. Jadi ini semua keempat pendapat ini adalah pendapat-pendapat yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah, berkenaan dengan hisab orang mukmin, kalau tadi padang mahsyar secara umum, baik dari sejak dibangkitkan sampai dihisab, sekarang kita berbicara mengenai hisab orang yang beriman. Meskipun nampaknya pernah kita singgung ini, bahwa orang beriman itu banyak riwayat, bahkan ayat yang menegaskan bahwa hisab bagi orang mukmin itu mudah, tidak sulit. Misalnya surat Al-Furqan ayat 26, dari mafhum mukhalafahnya, bahwasannya kekuasaan pada hari itu hanyalah milik Allah, tidak ada lagi raja-raja dan penguasa. Dan Allah tegaskan yauman 'alal kafirina asir, pada hari itu bagi orang kafir akan terasa berat dan sulit. Mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya adalah bagi orang mukmin berarti mudah, tidak berat. Al-Furqan ayat 26. Kemudian surat Al-Muddatsir juga begitu. Fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Hari itu bagi orang kafir akan terasa sulit dan berat, tidak dengan orang mukmin. Kemudian surat Al-Qamar muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir pun merasa dan berkata bahwa hari ini hari yang begitu berat. Nah, sedangkan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa hisab itu ringan bagi orang yang beriman adalah Al-Furqan ayat 24, ashabul jannati yauma idin khairum mustaqarrau wa ahsana maqila. Para calon penghuni surga atau penghuni surga pada hari itu adalah manusia-manusia dengan tempat tinggal terbaik, wa ahsana maqila. Nah, tafsir daripada ahsana maqila, maqila menurut para ulama itu berasal dari kata qala yaqli atau qailulah masdarnya, yaitu melakukan istirahat di siang hari. Ya, kita sering mendengar istilah qailulah. Itu sebenarnya adalah istirahat nisfun nahar fil har. Beristirahat di tengah hari saat terik matahari, ya.
teriknya matahari Arab tentunya ini. Apa sama di Indonesia? Ada Qailulah juga, lagi ngojek gitu ya, mangkal dulu di base camp gitu. Qailulah itu namanya. Nah, itu adalah sunnah. Nah, Qailulah itu terjadi inda irtifa asyams, saat mulai matahari meninggi jam 10-an ke atas sebenarnya mulainya. Dan itu di Arab tuh sudah sangat panas. Nah, berarti penduduk surga sudah masuk ke dalam surga itu di waktu duha, sebagaimana ditegaskan oleh salah seorang dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya sungguh aku benar-benar tahu kapan penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, yaitu di waktu duha. Nah, ini menunjukkan kalau sudah masuk surga penduduk surganya, itu berarti hisab bagi orang mukmin itu cuma setengah hari. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalil lainnya. Dan yang berpendapat bahwa hisab orang mukmin itu sebentar, setengah hari itu adalah Ibnu Abbas, kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud, Ikrimah dari kalangan muridnya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Sa'id Ibn Jubair, kemudian itu dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Daf'u Ihamil Ibtirab, sebagaimana ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, halaman 172. Kemudian dalil berikutnya bahwa hisab orang mukmin itu sebentar adalah yaumal qiyamati 'alal mu'minina ka qadri ma bainadz dzuhri wal 'asr. Bagi orang beriman, hisab itu cuma seperti antara zuhur sampai asar. Ya, sebentar. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna akhaffa alaihi min salatin maktubah. Dalam riwayat Abu Sa'id ini dikatakan ringannya, sebentarnya itu seperti satu waktu salat. Namun hadis yang kedua ini diperselisihkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hasan, sedangkan Al-Albani dan Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini lemah. Jadi durasi hisab bagi orang mukmin itu seperti satu waktu pelaksanaan sholat atau seperti waktu sholat. Zuhur itu sampai jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 3-an. Seperti itu. Jadi sebentar. Kemudian hadis di dalam riwayat At-Tabarani dari Abdullah ibnu Umar, yakunu dzalika al-yaumu aqsar 'alal mu'min min sa'atin min nahar. Hisab bagi orang mukmin itu sejam dari waktu siang, seperti waktu siang yang kalian di dunia. Namun tentu bagi orang-orang yang beriman ini berbeda masing-masingnya, setiap individunya, karena amalannya berbeda-beda. Itu pula yang dikatakan oleh para pensyarah hadis, bahwasannya mereka mengatakan anna hadat takhfif yakhtalifu bi ikhtilafil mu'minin. Bagi setiap individu mukmin akan berbeda-beda bergantung amalannya. Faman kana akmalu imanan kana akhaf. Semakin baik imannya semakin ringan. Nah, maka kita dengan mendengarkan kajian ini semoga semakin termotivasi untuk semakin meningkatkan kualitas iman dan amalan, supaya waktu hisab kita semakin sebentar, makin cepat lewat jembatan sirat, makin cepat masuk surga. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasannya oleh Al-Imam Ibnul Mubarak dari Abu Hurairah, la yantasifu an-naharu hatta yastaqirra ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fin nar. Tidak sampai setengah hari, ya. Ini diriwayatkan atau disebutkan oleh Ibnu Hajar, bukan Ibnu Mubarak, di dalam Ithaful Mahira bil fawaid al-mubtakara min atrafil asyarah. Kemudian sekarang kita beranjak pada bab yang berikutnya, yaitu zikru babun minhu wa dzikrul wulad.
berkaitan dengan para penguasa. Nah, ini di tepi jurang ngomongnya nih. Berbicara mengenai penguasa. Diawali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i di dalam Al-Ghailaniyat dengan nomor 1120. Ma min amiri asyaratin illa yu'ta bihi yaumal qiyamati hatta yafukkahu Allahu bi'adlihi aw yubiqahu bijurmihi. Tidak ada seorang pemimpin pun, penguasa, pejabat atau atasan yang membawahi 10 orang lebih atau kurang, melainkan ini orang akan dihadirkan di padang mahsyar dalam keadaan maglulan, tangannya terbelenggu ke lehernya. Sampai kapan? Dari sejak dibangkitkan sampai selesai proses hisab, sehingga semua orang tahu, ya, seluruh makhluk yang hadir saat itu tahu bahwasannya ini orang dulu berbuat adil atau sebaliknya, berbuat zalim, bengis dan jahat. Kalau adil, maka keadilannya itulah yang akan melepaskan belenggunya. Namun kalau dia tidak adil, dia zalim dan jahat, maka dia akan terus terbelenggu sampai dilemparkan ke neraka akhirnya. Kemudian hadis berikutnya, Umar ibn Al-Khattab pernah berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, berikanlah aku sebuah hadis yang engkau pernah dengar dari Rasulullah." Maka Abu Dzar berkata, "Sami'tuhu yaqul." Aku pernah mendengar beliau bersabda, "Yuja'u bil wali yaumal qiyamati fayunbadh bihi ala jisri jahannam fayartajju bihil jisru irtijajatan la yabqa minhu mifsalun illa zala an makanihi." Nanti seorang pejabat, seorang pemimpin yang tidak adil atau yang adil pun bahkan dihadirkan, kemudian dilemparkan ke sebuah sirat, ke atas jembatan yang ada di atas punggung neraka jahanam. Lalu sirat tersebut akan berguncang dengan hebat. Saking hebatnya, seluruh sambungan-sambungan daripada sendi-sendinya atau tulang belulangnya akan bergeser dari posisinya yang semula. Kemudian apa yang terjadi adalah in kharaqa bihi, sirat itu akan berlubang, kemudian orang tersebut dijatuhkan ke dalam neraka. Tentunya itu kalau yang zalim. Fa in kana muti'an lillahi fi amalihi madaw bihi. Tapi kalau orangnya adil, ya, tidak jahat terhadap rakyatnya atau bawahannya, maka dia akan dibawa oleh para malaikat untuk melewati sirat itu. Selamat dia. Nah, ini sekali lagi bukan cuman pemimpin dalam artian presiden, tapi semua orang yang membawahi lebih dari 10 atau kurang, atau orang-orang yang diamanahi urusan orang banyak. Nah, ini hati-hati kita. Kalau sekarang ada di sini mungkin RT, nah, urusan bansos jangan sampai kagak adil ini. Ada RT di sini. Ya, jadi hati-hati. Ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Kabair. Al-Kabair jamak daripada kabiratun, yang artinya dosa besar. Jadi beliau punya kitab, di dalam kitab tersebut kumpulan dosa-dosa besar apa saja. Nah, di antaranya ini tentang pemimpin yang tidak adil, di jilid ke-1 halaman 76. Selanjutnya ada sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwasannya ada seorang Ansor, ada seorang yang dipekerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang disebut atau dikenal dengan Ibnul Lubtiyah, atau dalam riwayat lain ada yang mengatakan Ibnu Al-Ubtiyah. Dia dipekerjakan oleh Nabi untuk mengambil sedekah dari kabilah yang ada. Kemudian setelah dia berhasil mengumpulkan sedekah tersebut, dibawalah kepada Nabi. Lalu Ibnul Lubtiyah ini mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiyali. Ini sedekah untuk engkau wahai Rasulullah, maksudnya untuk engkau bagikan kepada fakir miskin, sedangkan yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Nah, kemudian Nabi mengingatkan dengan keras, berkhutbah di atas mimbar. Setelah memuji Allah, beliau berkata, ma balul amili nab'athuhu fayaji'u fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiyali afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayandur ayuhda ilaihi amla. Apa yang kalian pikirkan? Apa yang seorang pekerja sedekah pikirkan? Kami utus dia untuk mengambil sedekah, lalu tiba-tiba dia pulang dengan membawa sedekah dan hadiah. Lalu dia katakan, yang ini untuk sedekah engkau atur wahai Rasulullah, engkau bagikan. Yang ini hadiah untukku. Coba kalau sekiranya amil ini, pekerja sedekah ini duduk saja di rumah bapak dan ibunya atau di rumahnya sendiri, apakah ada yang mau mengantarkan hadiah untuk dirinya? Kan tidak. Artinya apa? Hadiah itu diberikan oleh sebab kamu adalah seorang penarik sedekah. Kalau tidak, nggak bakalan dikasih. Nah, itu bisa sebagai gratifikasi kalau bahasa sekarang gitu ya. Maka seorang pekerja, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, tidak boleh menerima hadiah. Dan itu sudah ada dasarnya dalam Islam, dan mungkin hukum itulah yang dijadikan sumber juga bahwasannya gratifikasi, hadiah kepada pemegang wewenang itu tidak dibolehkan, haram hukumnya. Kemudian Nabi mengingatkan ancaman hukumannya. La ya'ti ahadun minkum bi syai'in min dzalika illa ja'a bihi yaumal qiyamati in kana ba'iran falahu rugha. Nah, ini mirip dengan orang yang punya harta benda tapi tidak mau sedekah nih. Jadi kalau ada seorang penarik sedekah pulang-pulang bawa unta misalnya, dihadiahkan unta, maka unta itu akan didatangkan oleh Allah di padang mahsyar dan terus berteriak-teriak. Rugha itu artinya suara daripada unta. Sedangkan baqarah atau sapi itu suaranya namanya khuwar. Kemudian kalau kambing yang dihadiahkan, maka kambingnya akan dihadirkan dan dia akan punya yu'ar atau tay'ar. Dia akan bersuara mengembik-ngembik terus gitu ya. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan bagian ketiaknya. Kemudian Nabi berkata, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, saksikan aku telah mengingatkan, telah menyampaikan bahwa tidak boleh seorang pemegang wewenang mendapatkan hadiah, gratifikasi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari 7174, Muslim 1832. Nah, sekarang kita masuk kepada bab Al-Haud, telaga Kautsar. Al-Haud secara bahasa artinya majma'ul ma', tempat berkumpulnya air. Itu namanya Al-Haud. Sedangkan Al-Kautsar artinya al-khairul katsir, kebaikan yang berlimpah, itu makna Al-Kautsar. Kemudian Al-Kautsar sendiri merupakan nama sungai di surga yang juga diperuntukkan sebagai sebuah keistimewaan bagi Nabi Muhammad. Nah, kenapa sama telaga Kautsar di padang mahsyar dengan sungai Kautsar di dalam surga?
Ya karena air yang ada di Telaga Kautsar bersumber dari Sungai Al-Kautsar di dalam surga. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasannya pengarang kitab Al-Qut berpendapat bahwasannya Telaga Kautsar di padang mahsyar itu terletak setelah jembatan. Namun ini pendapat yang sangat lemah. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan was-sahihu anna lin-nabiyyi haudaini ahaduhuma fil mauqif qabla as-sirat watsani fil jannah wa kilahuma yusamma kautsaran ala ma ya'ti. Yang benar kata Al-Imam Al-Qurtubi, Nabi itu punya 2 Al-Kautsar, yaitu sebelum sirat, ya artinya di padang mahsyar. Sirat Al-Kautsar itu letaknya sebelum sirat, sedangkan Al-Kautsar yang kedua di dalam surga, yaitu Sungai Kautsar. Kemudian sekarang kita akan berbicara tentang hadis-hadis atau pembahasan yang berkaitan dengan telaga Nabi. Cirinya atau karakter daripada Telaga Al-Kautsar. Anas ibnu Malik, ada di Bukhari dan Muslim, mengatakan sesungguhnya luas daripada telagaku itu seperti jarak antara Ailah wa San'a minal Yaman. Ailah sebuah kota di negeri Syam sampai ke Yaman. Kemudian di dalam hadis Tsauban, Nabi menjelaskan ciri-ciri daripada Telaga Kautsar. Yang pertama, lebih putih warnanya daripada susu. Yang kedua, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa inna fihi minal abariq bi'adadi nujumis sama. Gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit sana. Kemudian hadis Tsauban juga yang ketiga, yang juga menjelaskan luasnya Telaga Al-Kautsar ini adalah min Aden ila Amman al-Balqa, dari Aden di Yaman sampai di Amman, negeri Amman. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian berikutnya hadis Hudzaifah. Di sini juga sama, min Ailah ila Aden. Kemudian la'aniyatuhu aktsar min adadin nujum, bahkan gelasnya lebih banyak daripada bintang. Nah, kemudian kenapa kok jarak yang disebutkan atau luasnya telaga itu berbeda-beda? Ada yang dari Ailah ila Aden, bahkan ada riwayat mengatakan dari Baitullah Mekah sampai Baitul Maqdis. Ada yang dari Jarba ila Adruh, dua-duanya adalah kota di Syam, atau ada yang mengatakan sampai Filastin. Kenapa berbeda-beda? Yang pertama itu karena Nabi berbicara tentang telaga di hadapan orang atau sahabat yang berbeda-beda, sehingga wawasannya berbeda-beda dan Nabi menyesuaikan jaraknya. Atau yang kedua, itu hanya untuk lit-takrib, bukan lit-tahdid, untuk mendekatkan gambaran saja, bukan untuk memastikan batasannya. Nah, ini yang paling lebih mendekati kebenaran. Jadi bukan batasan tertentu bahwasanya jaraknya dari Ailah kepada ke Aden di Yaman, tidak, tetapi itu untuk pendekatan saja, pendekatan gambaran. Kemudian yang berikutnya, siapakah orang yang pertama kali minum di Telaga Kautsar? Yang pertama adalah orang-orang fakir miskin dari kalangan al-muhajirin, yang mana digambarkan oleh Nabi mereka asy'ats ru'asa, rambutnya agak lusuh. Kemudian ad-danis atau ad-danas thiyaban, pakaiannya juga terlihat kusam. Alladzina la yankihuna al-mutanaimat, yang mereka tidak mungkin bisa menikahi orang-orang yang wanita-wanita yang hidupnya mewah. Wala tuftah lahumus sudad,
Bahkan mereka kalau ngetuk pintu, pintunya nggak bakal dibukain. Itu sampai cirinya disebutkan oleh Nabi, saking fakirnya. Tapi justru mereka inilah yang pertama kali minum di Telaga Kautsar. Nah, yang kaya-kaya ini belum privilege yang mereka miliki saat di dunia ternyata tidak membantu mereka untuk dapat menjadi yang pertama meminum di Telaga Kautsar. Yang kedua, hadis Tauban juga. Orang-orang yang pertama kali minum di Telaga Kautsar adalah penduduk Yaman. Kata Nabi, sungguh aku sedang berada di Telaga Kautsar. Aku sedang menyaksikan orang-orang yang dihalangi dari Telaga Kautsar. Orang-orang itu dihalangi agar penduduk Yaman lebih dulu, diberikan keutamaan. Kemudian jadi dua golongan inilah yang pertama kali meminum air Telaga Kautsar, yaitu orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin dan juga orang-orang Yaman. Kemudian yang ketiga, siapakah orang-orang yang terusir daripada Telaga Kautsar? Enggak boleh minum di Telaga Kautsar, padahal padang mahsyar saat itu panasnya luar biasa karena matahari didekatkan, karena neraka jahanam dihadirkan. Pertama, riwayat Bukhari 6576, Muslim 2297. Hadisnya dari beberapa sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Kata Nabi, ana faratukum 'alal haud. Saya lebih duluan nyampe ke telaga, kata Nabi. Faman waridahu syariba minhu. Siapa yang datang ke situ kemudian minum, maka dia tidak akan lam yadhma abadan atau ba'dahu. Kalau sudah minum di Telaga Kautsar tidak akan haus lagi selamanya atau setelahnya. Kemudian akan benar-benar datang golongan-golongan manusia ke sana, aku mengenali mereka, mereka pun mengenali aku. Nabi mengenali mereka atau kita dari bekas air wudhu kita, yaitu ghurrah muhajjalin. Al-ghurrah itu adalah warna putih di bagian kepala kuda, bulu-bulu putih. Sedangkan muhajjal itu warna putih di kaki-kaki kuda. Itulah yang membuat Nabi mengenali umatnya meskipun tidak berjumpa. Dan kita pun bakal mengenali Nabi atau umatnya bakal mengenali Nabi Muhammad. Kemudian yuhalu baini wa bainahum, akan dihalangi antara aku dengan mereka oleh malaikat. Kemudian aku berkata kepada malaikat itu, wahai malaikat, innahum minni, itu mereka ini kan umatku, kenapa dihalangi? Innaka la tadri ma baddalu ba'daka, engkau tidak tahu ajaranmu telah mereka rubah sepeninggalmu. Maka Nabi pun berkata, suhkan liman baddala ba'di, jauh menjauhlah bagi orang yang mengganti merubah-rubah sunnahku. Hadis kedua, hadis Anas ibn Malik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, bahwasannya la yaridanna alayya nasun min ashabil haudh, akan benar-benar datang ke Telaga Kautsar orang-orang dari kalangan sahabatku atau dari umatku. Saat mereka sudah mendekat dan aku mengenali mereka, mereka diusir. Ukhtuliju artinya ukhriju, dikeluarkan dari Telaga Kautsar. Lalu Nabi mengatakan, ashabi, sahabatku itu jangan dikeluarkan, jangan diusir. Kemudian malaikat itu berkata, la tadri ma ahdatsu, kalau tadi ma baddalu, kalau sekarang ahdatsu, yang mereka buat-buat. Jadi ada yang melakukan bid'ah dalam agama ini. Nah, dari hadis ini pula lah para ulama menyimpulkan bahwa orang yang diusir dari Telaga Kautsar adalah orang yang merubah atau menambah-nambah ajaran agama. Ya, ahli bid'ah itu tidak minum dari Telaga Kautsar.
Dalam riwayat Ibunda Aisyah dan Asma bintu Abu Bakar, lafadznya innaka la tadri ma amilu ba'daka. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka kerjakan. Amilu. Kalau tadi ahdatsu wa baddalu, sekarang amilu. Nah, Al-Imamul Qurtubi mengatakan, para ulama kami berpendapat bahwa semua orang yang murtad, satu, kemudian orang yang berbuat bid'ah dalam agama yang tidak diridhoi oleh Allah, kemudian orang yang lebih keras atau yang paling keras diusirnya adalah man khalafa jama'atal muslimin, orang yang menyelisihi mayoritas kaum muslimin dan berbeda jalan dengan jalan yang benar yang ditempuh oleh kaum muslimin, seperti al-khawarij. Nah, jadi khawarij ini juga nggak bisa minum di Telaga Kautsar. Kemudian Mu'tazilah, Nabi Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan secara spesifik bahwa Khawarij dan Mu'tazilah tidak bisa minum di Telaga Kautsar. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan wa kadzalika dzalamatul musrifuna fil jawri wadzulmi wa tatmisil haqq. Demikian juga para penguasa, orang-orang zalim yang melampaui batas dalam kezalimannya dan dalam menggugurkan kebenaran atau menghapuskan kebenaran, maka orang-orang seperti itu tidak boleh minum di Telaga Kautsar. Wa jama'ata ahli zayghi wal ahwa wal bid'ah, dan juga kelompok-kelompok yang menyimpang dan berbuat bid'ah, maka mereka juga tertolak daripada Telaga Kautsar. Nah, sekarang yang akan kita bacakan berikut ini adalah yang menjadi tema kita, orang dalam. Jadi yang sudah kita share, judul kajian kita pagi ini adalah orang dalam dan para buzzer rezim tidak akan minum dari Telaga Kautsar. Hadis tentang orang dalam ini adalah hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Zaid dan juga bersumber dari Usaid ibnu Hudair. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'milni kama sta'malta fulanan?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakan aku sebagaimana engkau telah mempekerjakan si fulan? Ada semacam rasa iri mungkin ya, manusiawi, dan sahabat juga tidak maksum. Lalu Nabi mengingatkan, satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haudi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari 3792 nomornya. Engkau wahai saudaraku akan menjumpai nanti sepeninggal aku satu masa di mana di masa itu banyak atharatan. Apa itu atharatan? Nanti kita jelaskan. Maka bersabarlah jika engkau menjumpai mereka, sampai atau sehingga dengan kesabaranmu dalam menghadapi mereka membuatmu minum di Telaga Kautsar. Apa itu atharatan? Makna satalqauna ba'di atharatan ay annal umara'a ba'di yufaddiluna 'alaikum ghairakum mimman huwa aqallu kafa'atan minkum. Kalian akan benar-benar menjumpai para penguasa, para pemegang wewenang dan kekuasaan, para pemimpin dan atasan. Jadi umum, tidak hanya presiden, pejabat, gubernur, RT, RW, yang lebih mengutamakan orang lain di atas kalian. Padahal orang-orang tersebut tidak layak. Padahal kalianlah yang lebih layak, tapi kalian diakhirkan, dikalahkan oleh orang-orang yang mungkin punya kedekatan dengan para penguasa itu. Nah, jadi orang dalam ini, kalau mafhum mukhalafahnya, menurut kami bahwa kalau orang yang bersabar menghadapi
orang-orang dalam ini, para penguasa ini, para pemimpin ini bisa minum di telaga Kausar dengan kesabarannya menghadapi orang dalam ini, berarti orang dalamnya yang melakukan kecurangan, memberikan sesuatu pada orang-orang yang bukan berhak menerimanya, maka mereka tidak bisa minum telaga Kausar karena mereka melakukan sebuah kesalahan yang berkaitan dengan hablum minan nas atau hukukin nas, hak-haknya manusia, dan ini termasuk dosa besar. Bukankah kita sering mendengar sebuah hadis tentang al-muflis, orang-orang bangkrut, di mana mereka punya banyak amalan tapi punya banyak kedzaliman terhadap orang lain. Dan setiap dosa yang ada ancamannya seperti di kisos ini di padang mahsyar, maka kategorinya wallahu a'lam sebagai dosa besar, sehingga mereka terhalang daripada minum di telaga Kausar. Maka hati-hati kalau antum punya wewenang untuk mendahulukan orang yang antum kenal, padahal ada orang yang lebih dulu mendaftar kerja, tapi karena antum punya kedekatan dengan si fulan, antum dahulukan si fulan. Hati-hati ini. Itu namanya asarah, yaitu para pemimpin atau pemegang tampuk kekuasaan yang mendahulukan orang-orang yang tidak layak untuk didahulukan. Kemudian sekarang kita bicara tentang buzzer. Siapa itu buzzer? Orang yang menjadi corong penguasa, yang menyuarakan apa yang diinginkan oleh penguasa. Hadisnya bersumber dari Abdullah ibnu Umar dan juga Ka'ab ibn Ujrah. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imamul Bazzar 5950, serta di dalam kitab Syarhu Mushkilil Athar 1346, dan dinyatakan sanadnya sahih. Sayakunu ba'di umara'u, akan ada para pemimpin sepeninggal aku. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayya al-hawda. Akan ada para penguasa, pemimpin, pemegang wewenang, barang siapa yang mendekati mereka, mendatangi mereka, lalu membenarkan apa yang diucapkan oleh para penguasa tersebut, menjadi corong mereka, menjadi influencer yang menyuarakan keinginan daripada penguasa dan membantu mereka dalam kedoliman mereka, maka orang tersebut laisa minni walastu minhu. Orang tersebut bukan bagian dari umatku dan aku bukan bagian dari dirinya. Ini menunjukkan peringatan keras, dosa besar. Walaysa biwaridin alayyal haudha. Nah, ini poin kita. Buzzer, para corong-corong penguasa, influencer yang menyuarakan kebatilannya penguasa, menolong mereka dalam kedoliman mereka, tidak akan minum dari telaga Kausar milikku. Na'udzubillah. Sebaliknya, waman lam yadkhul alaihim walam yu'inhum ala dzulmihim walam yusaddiqhum bikadzibihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya al-haudha. Tetapi barang siapa tidak mau masuk ke istana-istana mereka, diundang nggak mau datang, tidak mau dekat-dekat dengan mereka, dengan para penguasa, dan tidak membantu mereka dalam kedoliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, maka dialah umatku yang berada di atas jalan sunnahku dan akan minum dari telaga Kausar milikku. Masya Allah, ya. Kita lihat kayak kasus kemarin dia, ada slogan atau simbol Indonesia darurat. Nah, simbol itu kemudian di counter oleh para influencer bayaran yang sekali posting 35 juta dengan memposting Indonesia baik-baik saja. Nah, itu kan mengisyaratkan dia sebagai corongnya penguasa. Kalau itu adalah sebuah kedustaan padahal Indonesia tidak baik-baik saja, maka dia termasuk influencer yang membenarkan kedustaan penguasa. Jika benar, ya, maka dia tidak akan minum dari telaga Al-Kautsar kalau dia muslim, ya. Karena apa? Itu termasuk dosa besar.
sampai Nabi berlepas diri daripadanya. Kemudian yang terakhir mengenai makna sesungguhnya mereka telah murtad, mereka telah berbuat bid'ah, mereka telah mengganti agamamu wahai Nabi sepeninggal kamu. Itu ada beberapa penafsiran. Pertama, orang yang diusir dari Telaga Kausar karena telah murtad, maknanya yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar, yang menolak membayar zakat lalu diperangi oleh Abu Bakar. Makna yang kedua, yang murtad di sini adalah orang-orang yang saat Nabi hidup kemudian datang kepada mereka, Nabi mendakwahi mereka, mereka tetap pada kekufurannya, maka mereka lah yang tertolak. Jadi mereka adalah ummatul da'wah, bukan ummatul ijabah. Mereka lah yang dimaksud, yaitu orang yang didakwahi namun tetap kafir. Mereka akan tertolak dari Telaga Kautsar. Kemudian yang ketiga, seperti yang sudah kita terangkan, adalah para pelaku dosa besar, bid'ah, dan juga orang-orang munafik yang akan terusir dari Telaga Kautsar. Baik, saudara-saudariku sekalian yang Allah muliakan, demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk semakin meningkatkan amalan dan iman kita, agar kita termasuk bagian daripada orang-orang yang diakui oleh Nabi, innahu minni wa ana minhu. Dia adalah bagian umatku dan aku adalah daripada dirinya. Aku adalah orang yang berloyalitas kepadanya. Barakallahu fikum, dan silakan kalau ada yang hendak ditanyakan.